Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ika Rahmadani, NPM 2011070145, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas D semester 2. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab 3 soal UAS dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti MPD. 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sampai saat ini, dan tokoh-tokohnya. Sejarah singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW yaitu bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah mencerminkan ciri dan perilaku kehidupan sufi dengan melakukan tahalus di Gua Hira dan kehidupan sehari-harinya yang sangat sederhana, di samping menghabiskan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan tasawuf Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya adalah kehidupan sufi yang murni, menjadi inti dari kehidupan Islam yang sebenarnya. Kehidupan tasawuf Nabi Muhammad SAW dapat menjadi tauladan bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan sejahtera lahir dan batin serta selamat di dunia dan di akhirat. Perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Para sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah SAW yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya semata-mata diabdikan kepada Tuhannya. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama dan berfungsi sebagai maha guru bagi pendatang dari luar kota Madinah yang tertarik kepada kehidupan sufi. Para sahabat-sahabat tersebut antara lain Khulafaur Rasyidin, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan lain-lain. Kehadiran tasawuf di era modern diyakini mampu mengatasi krisis spiritual karena tasawuf berperan penting mempertahankan keseimbangan antara budaya dengan agama, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi, serta meningkatkan iman dan takwa, mengisi kegersangan rohani dan memberi makna spiritual. Tokoh-tokoh tasawuf yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Nawas, Abu Yazid Al-Busta, Junaidi Al-Baghdad, Al-Halah, Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Maunuddin Kristi. 2. Bagaimanakah cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah yaitu, jika muhasabah sangat membantu seseorang untuk bertakwa kepada Allah, barang siapa melakukan muhasabah maka ia akan mengetahui ketaatan maupun kemaksiatan yang telah ia kerjakan, sehingga apabila melakukan ketaatan hendaklah diteruskan, dan apabila melakukan kemaksiatan maka ia wajib untuk berhenti dan meninggalkannya. Muhasabah juga sangat membantu seseorang untuk istiqomah di jalan Allah Ta'ala, sehingga para salaf berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang dihisap oleh Allah Ta'ala, sungguh ia akan mendapatkan siksa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anhu, barang siapa yang dihisap oleh Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya. Sedangkan muraqabah yaitu sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di akhir ayat, innallaha khabirum bima ta'malun. Tatkala seseorang merasa enggan berbuat taat, maka ia pun sadar bahwa Allah melihatnya, sehingga ia pun kembali untuk segera berbuat taat kepada Allah. Tatkala seseorang berhasrat melakukan kemaksiatan, maka
ia sadar bahwa Allah melihatnya, sehingga ia pun akan berhenti dari keinginannya itu dan segera kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Contoh dari muhasabah yaitu melakukan perbuatan baik yang ada di sekitarnya, membantu mereka yang sedang kesulitan, misalnya membantu membereskan rumah, mencuci pakaian, memasak, membantu pekerjaan rumah adik, dan hal kecil lainnya. Dan juga bisa melatih diri agar tidak sering mengeluh, sabar dalam menghadapi suatu masalah, berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Contoh muraqabah yaitu zikir, tafakur, dan doa dalam suasana uzlah, yaitu menyendiri. 3. Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap zuhud, tahap tasawuf falsafi, dan tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama, tahap zuhud. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Menurut Harun Nasution, yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, tiap sufi ialah zahid, tetapi sebaliknya, tidak setiap zahid merupakan sufi. Tahap tasawuf falsafi. Pada tahap ini, tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofi. Ibnu Arabi merupakan tokoh utama aliran ini, di samping juga Al-Qunawi, muridnya. Sebagian ahli juga memasukkan Al-Halah dan Abu Bayazid Al-Bustami dalam aliran ini. Aliran ini kadang disebut juga dengan Irfan Ghostimeste karena orientasinya pada pengetahuan makrifah atau gonis tentang Tuhan dan hakikat segala sesuatu. 3. Tahap tarekat. Menurut Abu Bakar Aceh, tarekat ialah jalan petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru atau suatu cara mendidik, mengajar, lama-kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang meningkat penganut-penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan dan menerima ajaran-ajaran dan latihan dari para pemimpinnya dalam suatu ikatan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.